Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, masih dalam program acara Mimbar Agama Islam persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Hikmah di Balik Musibah bersama Bapak Profesor Dr. Zainal Abidin MAG merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu. Ya baik Ustadz, sebelum kita lanjut Ustadz, mungkin Ustadz bisa memberikan tambahan-tambahan materi tentang musibah ini Ustadz. Iya. Baik, jadi saya kira begini, kalau kita melihat sebuah musibah, itu jangan hanya melihat musibahnya. Iya. Kalau kita hanya melihat musibahnya, maka yang akan muncul dalam pemikiran kita bahwa ini bagian dari azab Tuhan. Ini bagian dari siksa Tuhan. Kalau di sepanjang pantai Palu kita lihat banyak sekali bangunan-bangunan yang hancur, tentu kita mengatakan, ini bukan ujian, ini sebuah azab. Ini azab kayaknya Pak Prof. Karena sudah hancur semua sudah kehidupan. Hancur semua, iya. Karena kita melihat sebuah musibah itu dengan satu pandangan saja. Tetapi mestinya kita melihat sebuah musibah, sebuah kejadian, sebuah bencana alam maupun sebuah bencana non-alam tidak boleh hanya kejadiannya itu. Itulah yang kita maksudkan hikmah di balik kejadian itu. Saya ingin memberi contoh kepada kita tai lalat. Iya. Tai lalat itu, saya tidak tahu istilahnya, istilah bahasa Indonesianya apa tai lalat itu, apa parah yang parah. Itu kalau Anda lihat tai lalatnya, hanya tai lalat yang Anda lihat, maka Anda mengatakan tai lalat itu tidak indah. Coba Anda lihat saja tai lalatnya, tapi jangan lihat wajahnya. Ya. Itu artinya tai lalat menjadi tidak indah. Tetapi kalau Anda melihat tai lalat bersama dengan wajahnya manusia tadi itu, maka tentu Anda mengatakan gagahnya manusia itu. Kenapa gagah? Karena ada tai lalat. Ada tai lalatnya Pak Prof. Gitu. Tapi kalau hanya tai lalatnya yang dilihat, maka kita akan mengatakan tai lalat itu tidak indah. Tetapi kalau melihat tai lalat bersama dengan wajah seseorang, maka akan muncul kata-kata ternyata tai lalat itu indah. Itu yang saya maksudkan. Melihat sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah bencana itu jangan hanya melihat bencananya, tapi ada hikmah di balik peristiwa itu. Itulah yang saya sebut dengan melakukan introspeksi diri. Begitu ada kejadian kita mengatakan, apa ini dosa saya, apa ini ujian untuk saya, apa ini peringatan buat saya, itulah hikmah yang akan kita ambil. Lalu kita mendekatkan diri kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa jangan-jangan karena dosa saya mendapat ujian dari Allah. Jangan-jangan karena dosa saya mendapat peringatan dari Allah. Jangan-jangan karena kesalahan saya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu. Itulah yang kemudian mengajak kita semua di sebuah peristiwa itu adalah mendekatkan diri kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika bencana, musibah itu menimpa kita, kedekatan kita kepada Allah semakin baik. Ya. Itulah hikmah yang harus kita ambil. Ya. Setiap ada peristiwa, pasti ada bagian kasih sayang Tuhan kepada kita. Ya, baik Pak Prof. Sebelum dilanjutkan kita menerima penelpon dulu. Silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Bunda Amalia di Marawola. Bunda Amalia di Marawola. Ya, baik Bunda, langsung saja pertanyaan kepada Pak Prof. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, bagaimana caranya supaya rasa takut itu tidak bisa mengalahkan kesabaran kita? Ya, baik, bagaimana Iya. Bunda? Terus yang kedua, kita sudah sholatnya, kita tidak bilang satu hari itu ada yang tertinggal. Tapi sudah sholat, justru musibahnya datang silih berganti. Ya, di situ letak kesabarannya kita diuji. Cuma bagaimana caranya rasa takut kita ini tidak bisa mengalahkan dari kesabaran kita. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Amelia di Marawola. Di belakang Bunda Amelia di Marawola, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mimbar Agama Islam dengan tema Hikmah di Balik
Musibah bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Zainal Abidin MAG. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan saya Ibu Risma. Ya, Ibu Risma. Di Iya, mana, Bu? jamaah dari Masjid Ar-Rahman Loli Dondo. Iya, baik, Bu. Langsung saja pertanyaan kepada Pak Prof. Iya. Assalamualaikum Ustaz, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Risma, Pak Prof. Jamaahnya Pak Prof. Kalau puasa Ramadan sering dengar tausiah Pak Prof. Kalau puasa sering Pak Prof di Masjid Ar-Rahman Loli Dondo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Pak Prof sehat selalu, Amin. selalu Allah berikan lindungan, kasih sayang, kesehatannya kepada Pak Prof. Amin, amin. Manakala Amin, amin. musibah ini berlalu, Pak Prof bisa bergabung dengan kami kembali di Masjid Ar-Rahman. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Begini Pak Prof, terkait dengan penjelasan Pak Prof tadi bahwa kita sebagai manusia itu harus selalu tabah dengan berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap masalah yang kita hadapi harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Terlebih lagi seperti Pak Prof contohkan tadi bahwa daerah kita sepertinya dirasa-rasa belum lama kita terkena gempa, likuifaksi, tsunami, terutama kami di Loli ini Pak Prof, tsunami. Iya. Memang butuh kesabaran yang tinggi. Belum itu berlalu, ini lama datang lagi COVID-19 ini. Betul-betul kalau kita selaku muslim harus melihatnya ini, harus kita berhati-hati Pak Prof. Bahwa ini harus kita ambil hikmahnya bahwa ini adalah sebuah kasih sayang Allah kepada kita. Bahwa kita selaku manusia itu harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejadian besar ini di daerah kita. Yeah. Yang menjadi pertanyaan kami Pak Prof, bagaimana kira-kira cara kita selaku manusia beriman, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas daripada sabar kita Pak Prof? Manakala setiap ditimpa musibah, setiap ditimpa persoalan, kualitas iman kita itu, kualitas sabar kita itu terus bertambah. Sehingga masalah yang kita hadapi itu menjadi semacam ladang pahala buat kita untuk kita bersabar. Itu barangkali Pak Prof, mohon petunjuknya, mohon tausiahnya. Semoga bisa bertemu dengan kami kembali Pak Prof di tahun akan Ramadan tahun akan datang. Amin ya Allah. Salam dari kami semua Pak Prof, jamaah di Masjid Ar-Rahmat Loli Dondo. Amin. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Risma di Masjid Ar-Rahman di Dondo, di Loli ya. Loli Baik, terima Dondo. kasih. Mungkin Pak Prof lanjut. Ini kayaknya ada penggemar Pak Prof juga ini. Iya. Dari Loli nih Pak Prof ya. Iya. Ya. Jadi saya kira kalau penanya kedua tadi itu, beliau minta semacam saran dari kita bagaimana meningkatkan kesabaran Iya, Pak di Prof. dalam menghadapi musibah, apakah dalam bentuk ujian atau dalam bentuk peringatan dan lain sebagainya. Saya kira memang kata sabar itu dia membutuhkan latihan, dia membutuhkan proses. Karena tidak mungkin begitu seseorang terkena satu musibah lalu terus menjadi sabar. Memang dia kesabaran itu datang ketika ujian yang datang juga berulang-ulang. Ketika kita minta petunjuk kepada Allah, ya Allah berikanlah saya kesabaran. Sebenarnya di balik itu juga kita meminta kepada Allah bahwa kita ingin diuji kesabaran kita. Kita tidak akan mungkin mengenal bahwa kita sabar atau tidak kalau tidak ada ujiannya. Olehnya itu begitu kita diuji oleh Allah, begitu kita mendapatkan ujian lagi dari Allah, sekaligus di situ kita ingin melihat apakah kita sabar atau tidak. Tidak mungkin orang disebut sabar kalau tidak ada ujian yang datang kepada. Itulah sebabnya ketika ujian datang, kemudian kita sabar, ketika ujian berulang datang, kita sabar kembali, itu artinya kesabaran kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang sabarlah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin. Allah pasti akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan petunjuk kesabaran ini sebenarnya kalau kita lihat adalah apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Hampir seluruh para nabi dan rasul menghadapi ujian. Baik dari umatnya
maupun ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kunci keberhasilan juga menghadapi ujian itu adalah kesabaran. Bagaimana caranya? Dilatih diri kita berulang-ulang untuk sabar sehingga kesabaran itu menjadi bagian dari hidup kita. Saya kira itu untuk pertanyaan yang kedua tadi. Ibu kita dari Masjid Ar-Rahmah, Ibu Risma, Lolidondo. Lolidondo. Saya memang sering berdakwah di sana. Setiap Ramadan saya pasti datang ke Masjid Ar-Rahmat Lolidondo. Iya. Kemudian Pak Prof, pertanyaan dari Bunda Amelia di Marawal ini Pak Prof, tentang bagaimana cara menghilangkan rasa takut ini Pak Prof. Iya. Dengan adanya beberapa musibah-musibah mungkin kira, masih ada rasa takut Pak Prof. Ya. Betul. Jadi kalau di dalam Al-Quran tadi mengatakan kami pasti uji kalian dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kecemasan. Artinya Allah ingin mengatakan kepada kita apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi kemarin itu sebenarnya cuma sedikit yang Allah kasih. Allah masih bisa mendatangkan yang lebih banyak. Itulah Allah bilang bisyai'in, sedikit. Ada huruf ba litab'id untuk menunjukkan sebahagian kecil. Artinya dalam pandangan Allah, Allah masih bisa menurunkan lagi gempa yang lebih besar. Kalau kemarin 7,4, Allah masih anggap kecil. Kalau ada likuifaksi, Allah anggap itu kecil. Nah, sekarang bagaimana kita mau menghilangkan rasa takut kita, rasa cemas kita? Maka dalam pandangan agama, yakin betul bahwa apa yang datang dari Allah itu adalah bagian dari ketetapan Allah yang bukan karena Allah benci kepada kita, tetapi karena Allah sayang kepada kita. Ketika kita punya anak dan selalu kita tegur, ketika kita punya anak lalu selalu kita nasihati, itu karena kita cinta, bukan karena kita benci. Bukan karena emosi, Pak, karena kita cinta. Ya? Kita cinta kepada anak kita itu, lalu kita tegur dia, kita nasihati kita. Kenapa? Karena kita mau dia jadi anak yang baik. Tapi kalau ada anak kita sudah tidak nasihati, kita tidak tegur, dia mau pulang jam berapapun, itu artinya... Istilahnya Pak Prof masa bodoh ya? Ya, kita sudah tidak lagi cinta dan sayang kepada anak kita. Ketika Allah memberikan kita ujian, ketika Allah memberikan kita cobaan, maka pasti Allah ada unsur kesayangan di dalamnya. Sehingga kalau ada rasa kecemasan, ada rasa kekhawatiran, saya kira itu manusiawi. Tetapi mari berpikir positif bahwa setiap peristiwa yang datang kepada saya ini adalah bagian dari meningkatkan iman saya, ini bagian dari Allah uji sama saya, dan ini adalah bagian bagaimana saya bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kedepankan berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa peristiwa-peristiwa yang menimpa saya bukan karena Tuhan benci kepada saya, tapi karena kasih sayang Tuhan kepada saya. Sehingga kekhawatiran, kecemasan kita itu saya kira sedikit demi sedikit akan hilang dalam diri kita. Yang ada nanti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita manusia biasa, wajar kalau salah dan keliru, wajar kalau cemas dan khawatir, tetapi jangan kecemasan dan kekhawatiran itu yang selalu mengitari hidup kita seakan-akan inilah kehidupan yang sesungguhnya. Tidak. Itu hanya kehidupan yang sementara, akan diganti oleh Allah dengan kesenangan demi kesenangan. Ya, baik Pak Prof. Sebelum kita lanjutkan, kita ikuti jedah pariwara berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI, Media Pemersatu Bangsa.